Shalom Bapak Ibu semua. Kita sudah di akhir dari 40 hari doa dan puasa. Thanks God, Tuhan berikan kekuatan kepada kita semua, kepada Anda yang ada di sini maupun yang saat ini sedang berlibur dan mengikuti secara online. Kita selama 40 hari ini sudah melakukan doa dan puasa. Kita sudah merenungkan firman Tuhan. Dan selama 40 hari ini Anda pasti melihat ya saudara ya, setiap pagi dari admin gereja Galilea akan memberikan renungan-renungan. Tapi setelah itu ada tulisan perenungan pribadi dari Pak Holland. Kita kasih tepuk tangan dulu ya, setiap hari, setiap pagi rajin memberikan ulasan-ulasan dan juga renungan pribadi menyangkut dengan setiap renungan harian setiap hari. Saudara, kita akan belajar pada hari ini, di hari yang terakhir ini, yaitu bagaimana kita berdoa pada waktu menghadapi krisis. Berdoa saat kita ada di dalam krisis. Ini topik yang menarik sekali karena krisis pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ini menarik sekali karena bisa terjadi kepada siapa saja saudara ya. Bisa terjadi kepada saya, kepada Anda, atau kepada teman-teman Anda di sekeliling Anda, kepada keluarga Anda, kepada kenalan Anda, bisa terjadi saudara. Minggu yang lalu Pastor Edward sudah menyampaikan firman Tuhan mengenai bagaimana berdoa untuk mendapat terobosan. Berdoa untuk terobosan dan berdoa di dalam krisis ini berbeda. Berdoa untuk terobosan yaitu contohnya minggu yang lalu yaitu bangsa Israel. Berpuluhan tahun saudara mereka berdoa tentang apa selanjutnya hidup mereka. Mereka stuck di dalam satu kehidupan pembuangan di Babel saudara. Dan mereka nggak bisa maju, mereka nggak bisa mengalami terobosan. Kemudian pada waktu itu Daniel berdoa dan minta, Tuhan, Engkau berjanji bahwa kami akan ada di pembuangan selama 70 tahun. Tapi kemudian Engkau akan membawa kami keluar dari pembuangan dan kembali ke Israel. Dan di situ Tuhan memberikan jawaban doa. Itu doa terobosan saudara ya. Mereka udah mulai capek puluhan tahun di dalam pembuangan. Tapi kemudian Daniel berdoa. Nah dalam doa krisis itu berbeda saudara ya. Krisis itu yaitu sesuatu malapetaka saudara yang terjadi secara tiba-tiba. Krisis itu bisa terjadi kapan saja dalam diri seseorang, atau dalam diri satu keluarga, atau dalam diri satu kelompok saudara masyarakat. Tanpa ada peringatan dan tiba-tiba masalah itu datang melampaui kemampuan saudara dan saya, melampaui kemampuan kita. Nah saudara, manusia pasti akan mengalami krisis ya. Kita semua pasti akan mengalami krisis baik itu dalam keluarga, di dalam pekerjaan, keuangan saudara, kesehatan kita bisa terjadi krisis saudara ya. Yang datang melanda tanpa kita sempat mempersiapkan diri saudara, tiba-tiba datang gitu ya. Nah apa yang harus kita lakukan pada waktu krisis melanda kita? Apa yang harus kita lakukan pada waktu tiba-tiba bencana terjadi? Ketika kita nggak tahu harus berbuat apa saudara ya. Kita nggak tahu, kita nggak punya jalan keluar. Nah puji Tuhan saudara, dalam Alkitab ada banyak kisah dari hamba-hamba Tuhan yang mengalami krisis dan kemudian mengalami kelepasan saudara. Kita bisa belajar dari mereka. Di dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami krisis dalam kehidupannya. Dan kemudian mengalami kelepasan. Nah hari ini kita akan belajar dari salah satu hamba Tuhan yaitu Raja Yosafat. Coba katakan sama-sama Raja Yosafat. Anda mungkin pernah dengar nama ini gitu ya. Ya Raja Yosafat ini dia raja yang takut akan Tuhan saudara ya. Dia raja yang mengasihi Tuhan. Dia melakukan, bahkan dalam Alkitab dikatakan dia persis melakukan seperti bapaknya Daud. Kesuciannya, dedikasinya benar-benar seperti Daud katanya dalam 2 Tawarik pasal 17 saudara ya. Nah sekalipun si Yosafat itu raja yang baik, raja yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tetapi dia juga gak terlepas dari krisis. Nah saudara, krisis akan terjadi terlepas dari apakah Anda sungguh-sungguh dalam Tuhan atau Anda nggak mengenal Tuhan sama sekali. Semua orang pasti akan mengalami krisis. Nah Yosafat saudara, dia raja yang luar biasa. Dia membawa orang Israel ke dalam satu kebangunan rohani yang besar saudara ya. Dia melakukan apa yang terbaik bagi rakyat. Tapi satu pagi saudara, dia dikejutkan dengan satu berita. Di dalam 2 Tawarik 20 saudara, di situ diceritakan tentang krisis yang terjadi dalam diri Yosafat. Dan bukan cuma Yosafat aja, tapi kerajaan yang dia pimpin, kerajaan Yehuda. Ada 3 kerajaan saudara yang tiba-tiba, mereka nggak prediksi sebelumnya, tiba-tiba datang menyerang
kerajaan Yehuda ini, saudara. Dari Moab, dari Amon, saudara, kerajaan Moab, kerajaan Amon, kemudian dari kelompok Meumin, saudara, mereka datang menyerang kerajaan Yehuda ini, saudara. Kita baca sama-sama di dalam 2 Tawarik 20 ayat 2 sampai 3a, ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Nah, saudara, kita lihat di sini tiba-tiba krisis terjadi dalam kehidupan Yosafat. Tiba-tiba, saudara, dia nggak tahu kenapa. Tetapi dia diperhadapkan dengan satu masalah yang lebih besar daripada kemampuannya. Kira-kira, saudara, di Haseson Tamar, kira-kira jaraknya 50 km kalau garis lurus itu dari kota Yerusalem, dari ibu kota kerajaan Yehuda. 50 km, saudara, nggak jauh. Kira-kira perjalanan satu bala tentara 2 hari, saudara, sampai ke sana, saudara. Karena mereka kalau mau berjalan nggak bisa jalan terus 2 hari. Karena mereka harus berperang, mereka harus jalan. Kemudian berhenti istirahat, jalan lagi, berhenti istirahat. Kira-kira 2 hari mereka akan sampai dengan keadaan yang masih fresh. Berperang dengan orang dari kerajaan Yehuda, saudara. Dengan Yosafat dan bangsanya, saudara. Dan akan menghancurkan, saudara. Karena 3 bangsa ini datang menyerang pada saat yang bersamaan. Kemudian mereka, saudara, akan menghancurkan orang Israel ini, saudara. Kerajaan Yehuda ini sampai debu, saudara. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat sama-sama ini petanya, saudara, ya. Ini peta yang terjadi. Jadi kenapa orang Yehuda, Raja Yosafat nggak ngeh pada waktu akan diserang? Karena ini, saudara, ini kerajaan Amon, ini kerajaan Moab, kemudian orang-orang Meumin itu dari sini, saudara, dari sebelah utara Jazirah Arab. Mereka datang nggak ketahuan karena ada di balik dari Laut Mati, saudara. Mereka menyeberang, di sini ada satu selat yang terdiri dari daratan garam, saudara. Mereka menyeberang di sini. Tiba-tiba mereka sudah tunggu di sini. Ini Yerusalem, saudara. Nggak cukup waktu untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan. Nggak cukup waktu untuk memobilisasi rakyat, saudara. Nggak cukup waktu untuk membangun pertahanan di kota Yerusalem. Nggak cukup waktu untuk membangun koalisi, saudara. Membangun koalisi dengan kerajaan Israel, saudara, sebelah utara. Sebenarnya bisa. Kenapa? Karena Raja Ahab yang di sebelah utara itu papa mertuanya. Dia si Yosafat itu menikah dengan si anaknya si Ahab. Tetapi, saudara, si Yosafat ini, Raja Yosafat, dia sudah belajar. Kalau Anda baca di dalam 2 Tawarik pasal 18-19, saudara, di situ Anda akan melihat bagaimana satu waktu Yosafat pernah membuat kesalahan. Dia bersekutu dengan Ahab menyerang Gilead, saudara. Dan kemudian di situ seorang nabi berkata, Nabi Mika berkata, jangan, karena engkau akan dicerai-beraikan. Tapi dia maksa, saudara, si Yosafat maksa dengan Ahab. Akhirnya bangsa Israel dicerai-beraikan. Kemudian Raja Ahab mati, saudara, pada waktu peperangan itu. Jadi dia nggak mau mengulang kesalahannya, saudara. Dia nggak mau untuk memanggil dan berkoalisi dengan Raja Ahab, dengan Yoas, gitu ya, anak dari Raja Ahab. Nah, si Yosafat punya 1001 alasan untuk takut pada waktu itu. Dia punya 1001 alasan untuk gentar, saudara, menghadapi 3 kerajaan yang datang menyerang secara tiba-tiba. Ngendap-ngendap di balik Laut Mati, saudara, dan tiba-tiba menyeberang dari selat sempit, saudara, sampai ke tanah Yehuda ini, saudara. Mereka mengalami krisis. Anda mungkin juga saat ini mengalami krisis dalam skala tertentu. Anda mungkin juga mengalami masalah yang lebih besar daripada kemampuan Anda di dalam masa sekarang ini. Dan juga mungkin di antara Anda ada yang tidak ada dalam krisis. Puji Tuhan kalau Anda tidak dalam keadaan masalah yang sangat besar. Tetapi, saudara, krisis pasti akan datang. Amin. Dan dia akan datang secara tiba-tiba, saudara. Krisis pasti datang dalam kehidupan kita dan akan datang tanpa kita mempunyai waktu untuk persiapan, saudara. Pasti datang, saudara. Hanya masalah waktu. Karena selama hidup, saudara, selama kita hidup, krisis pasti datang. Selama Anda hidup, musibah pasti terjadi, saudara. Selama Anda hidup, malapetaka dan bencana bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di dunia yang rapuh, saudara. Sebentar-sebentar bisa gempa bumi. Beberapa hari belakangan ini ada 2 berita gempa bumi di atas
6 skala Richter, saudara ya, terjadi di wilayah Indonesia. Kita hidup di dunia yang rapuh, saudara. Bumi yang rapuh, bisa terjadi longsor, bisa terjadi bencana alam. Kita juga hidup di bumi yang ditinggali oleh orang-orang yang rapuh. Coba saudara lihat kiri dan kanan. Kita semua ini rapuh, saudara ya. Kita ini bisa menyakiti orang lain. Kita bisa mengakibatkan kecelakaan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dan juga saudara, kita hidup di tubuh yang rapuh. Saudara, tubuh kita ini rapuh. Tubuh Bapak, Ibu, dan saya, saudara, ini rapuh. Bisa, saudara ya. Sudah sehat, sudah di vaksin booster, bisa kena lagi, saudara. Saya selama beberapa minggu terakhir ini, saudara, mengalami mengalami sakit. Hari ini Matthew nggak bisa datang karena dia sakit, tenggorokannya sakit, saudara. Bisa terjadi kepada siapa saja. Dan sebenarnya, saudara, kita ini, Anda dan saya, bertumbuh dari krisis demi krisis yang berhasil kita lalui, saudara. Pada waktu kita berhasil melaluinya dengan baik, dengan sukses, saudara, itu memberikan kita pertumbuhan. Itu akan memberikan kita sesuatu untuk belajar. Nah, melalui kisah Raja Yosafat ini kita bisa belajar bagaimana menghadapi krisis dengan sukses, saudara, melalui doa. Nah, ada 6 pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pertama, ketika kita mengalami krisis, apa yang harus kita lakukan? Cari Tuhan. Coba katakan sama-sama, cari Tuhan. Berbalik kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan, saudara. Jangan cari solusi dulu dari pinjaman online. Jangan cari solusi dulu dari orang lain. Cari Tuhan dulu pada waktu kita mengalami krisis, saudara ya. Sebelum mencari pertolongan manusia, sebelum mencari koalisi kerajaan-kerajaan, Yosafat mencari Tuhan, saudara. Kita baca sama-sama di dalam 2 Tawarik 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, saudara. Cari Tuhan pada waktu kita mengalami krisis, saudara. Karena dia adalah sumber pertolongan kita yang paling utama. Saudara, penting selalu untuk diingat bahwa saat mengalami krisis jangan biarkan masalahmu melumpuhkanmu. Tetapi biar masalahmu menjadi memotivasi Anda untuk sukses, untuk berhasil melaluinya. Memotivasi Anda untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan di masa-masa yang seperti ini. Nah, waktu Yosafat menghadapi krisis, dia nggak panik. Dia takut benar, tapi nggak panik, saudara ya. Beda kalau orang panik dengan orang yang takut. Orang yang takut, saudara, dia itu adalah suatu reaksi yang wajar dari diri seseorang, dari manusia, saudara, waktu menghadapi masalah. Dia mempersiapkan diri dengan segala hormon yang ada dalam tubuh untuk mempersiapkan diri menghadapi bahaya, saudara. Tetapi panik ini, saudara, itu benar-benar melumpuhkan. Kalau Anda panik, Anda itu seperti gak bisa ngapa-ngapain, lumpuh benar-benar, saudara ya. Jangan takut, jangan panik, jangan overthinking, saudara. Kita harus berdoa, coba katakan sama-sama berdoa. Doa harus jadi pilihan utama, saudara. Doa harus jadi langkah pertama yang harus kita lakukan. Nah, saat ini, saudara, banyak sekali saya dengar ya, kita sudah berusaha sebaik mungkin. Dan gak ada apa-apa lagi yang kita bisa lakukan selain berdoa. Artinya setelah semua option diambil dan gak berhasil, baru cari Tuhan, saudara. Baru berdoa. Gak bisa seperti itu, saudara. Pertama, pada waktu Anda mengalami krisis, ingat Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Coba perhatikan ya, saudara. Yosafat tidak berdoa sendirian ya. Kita lihat sama-sama lagi. Dikatakan di sini, Yosafat menjadi takut, lalu ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Puji Tuhan, kita berpuasa selama 40 hari. Dan Anda mungkin mengikuti Ignite hari Rabu ini, Pastor Ineke katakan, walaupun puasa akan selesai dan saat ini sudah selesai, biarkan ini jadi satu disiplin rohani yang kita lakukan secara rutin, saudara. Lakukan ini secara rutin gitu ya. Lakukan ini sebagai satu disiplin, sebagai satu hal yang kita lakukan untuk mendisiplinkan tubuh kita, kedagingan kita ini, saudara. Jadi Yehuda diajak untuk berpuasa, saudara. Jangan sendirian. Coba katakan kepada kiri kanan Anda, jangan berdoa sendirian. Kalau Anda sedang mengalami krisis, ya. Kalau Anda sedang mengalami krisis, jangan hadapi sendirian, saudara. Bukannya bagi-bagi krisis, enggak, saudara. Artinya pada waktu Anda mengalami krisis, jangan pikul sendiri, saudara. Jangan sombong dan malu untuk meminta dukungan doa kepada teman-teman kita. Jangan malu untuk mengajak orang lain, meminta orang lain mendukung Anda dalam doa, saudara. Krisis, saudara,
Kalau kita jalani sendiri akan 10 kali lebih berat, saudara. Pada waktu Anda membagikan kepada orang lain, Anda akan merasa sangat ringan karena Anda tahu orang-orang akan mendukung Anda dalam doa. Jangan simpan sendiri. Kita harus rendah hati, saudara, untuk membagi, gitu, untuk share. Karena butuh kerendahan hati untuk meminta kepada orang lain mendukung Anda dalam doa dan share krisis yang Anda alami, saudara. Karena krisis adalah sesuatu yang wajar dialami oleh manusia. Karena itu jangan malu untuk share kepada orang lain. Kalau Anda punya orang-orang yang dekat, kalau Anda punya small group, saudara, Anda adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena ada orang-orang yang Anda bisa andalkan untuk berdoa bagi Anda di masa-masa kritis, saudara. Nah, jadi waktu Anda mengalami krisis dalam kehidupan Anda, masalah yang berat melampaui kemampuan Anda, minta orang lain untuk dukung Anda dalam doa, orang yang Anda percaya. Minta dukungan kepada teman-teman small groupmu. Bicara kepada pastor dan pemimpin rohani di gereja ini untuk mendukung Anda dalam doa, saudara. Minta dukungan doa dan kekuatan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, 2 Tawarik pasal 20 ayat 4 sampai 5, kita akan lihat, dikatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, mereka ajak semuanya untuk bersama-sama mencari Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, saudara. Yosafat berdiri dan memimpin mereka untuk berdoa kepada Tuhan. Orang-orang yang ada dalam krisis. Karena krisis ini bukan cuma milik Yosafat aja, saudara, tapi juga milik seluruh kerajaan Yehuda. Nah, indah sekali waktu orang bersama-sama mendukung Anda, saudara. Indah sekali kalau waktu itu ada orang-orang yang sama-sama berdoa bersama-sama untuk mendukung Anda pada waktu kita mengalami krisis, pada waktu Anda mengalami krisis. Ingat, cari Tuhan dan minta dukungan doa. Waktu Anda berdoa dalam krisis, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan, gitu ya. Pertama, ingat bahwa Tuhan kita itu lebih besar daripada masalah yang Anda alami. Amin. Ingat bahwa Allah itu lebih besar dari masalahmu. Semakin besar Allah di hadapanmu, di pandanganmu, semakin kecil masalah yang ada, yang Anda lihat saat itu, saudara. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 6 ini dikatakan, ya Tuhan Allahku, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di sorga? Ini kata-kata Yosafat katakan, bukankah, ini bukan berarti dia mempertanyakan, benar gak Tuhan ada di sorga? Enggak, dia lagi ingatkan dirinya sendiri, bukankah Engkau ada di sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan dan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tanganmu, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau. Dia lagi ingatkan diri bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah yang saat itu dia hadapi, saudara. Waktu Anda mengalami krisis, ingatkan diri Anda bahwa Tuhan itu lebih besar dari setiap masalah yang saat ini Anda alami. Amin. Dan bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan, bangsa, kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu? Nah, dia sedang mengingatkan dirinya, saudara. Sekali lagi, semakin besar Allah di dalam pikiranmu, semakin kecil dan semakin mudah masalah yang Anda alami, saudara. Kemudian apa yang kita lakukan pada waktu kita berdoa di tengah krisis? Ingat bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan Anda membuktikan bahwa Dia ada, saudara. Ingat segala sesuatu yang Tuhan sudah pernah kerjakan dalam kehidupan Anda. Mujizat-mujizat yang sudah Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan Anda. Masalah-masalah berat yang dulu Anda alami tapi Tuhan izinkan Anda lalui itu dengan sukses. Ingat pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Pada waktu Anda mengingat, saudara, apa yang Anda alami di masa lalu, kemudian bagaimana Tuhan melepaskan Anda, iman Anda akan bangkit dan akan meneduhkan keraguan di dalam hati Anda, saudara. Nah, di dalam 2 Tawarik pasal ini ya, 20 ayat 7, dikatakan, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel? Nah, Yosafat lagi mengingatkan dirinya dan juga orang Israel pada waktu itu. Dulu Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir dan memasuki tanah perjanjian ini. Dan katanya firman Tuhan ya, memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Dia lagi ingatkan juga Tuhan kan yang kasih, dan Tuhan gak kasih ini untuk jangka waktu tertentu, tapi Tuhan kasih selama-lamanya. Nah, Yosafat mengingat bagaimana masa lalu Tuhan menolong bangsa Israel dapatkan tanah itu. Iman, saudara, terbangun pada waktu itu, waktu kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di masa yang lalu. Nah, jika Anda mengalami krisis pada saat ini,
Ingat bahwa Allah memimpin hidupmu. Dia memimpin tahun-tahun yang sudah lewat. Pada waktu Anda melewati krisis yang baru kita lewati ini, saudara, pandemi. Sejak tahun 2020 hingga 2022, saudara. Kita mengalami pandemi yang panjang, saudara. 2 tahun lamanya. Kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam banyak hal. Tetapi kita survive sampai saat ini, saudara. Amin. Kita bisa lewati semuanya ini. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, saat ini pun Tuhan akan tetap tolong kita, saudara. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan sudah membebaskan kita dari krisis demi krisis. Terutama dari krisis di masa lalu, saudara, yang baru-baru ini kita lewati. Ingat mujizat demi mujizat. Jawaban-jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Ingat kebetulan-kebetulan yang sudah terjadi dalam kehidupanmu. Lagi kesulitan, kebetulan ketemu dengan seorang teman. Kemudian menawarkan pertolongan. Itu bukan kebetulan, saudara. Itu adalah pertolongan dari Tuhan. Amin. Nah, itu adalah campur tangan dari Tuhan. Bukankah engkau yang dulu melepaskan kami? Bukankah engkau yang dulu membebaskan kami? Melepaskan kami dari masalah besar? Bukankah engkau dulu yang memberikan jalan keluar? Ingatkan kepada diri kita sendiri. Apa yang Tuhan sudah lakukan di masa yang lalu, saudara. Haleluya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ingat semua janji-janji Tuhan. Pada waktu kita berdoa, ingat semua janji-janji Tuhan. Coba kita lihat ya. Apa yang Yosafat lakukan. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini keluar dari tanah Mesir, memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Nah, saudara, dia lagi mengingatkan kepada dirinya sendiri bahwa Tuhan itu setia. Janji Tuhan itu akan selalu dipegang oleh Tuhan. Janji Tuhan pasti akan digenapi, saudara ya. Pegang janji-janjinya itu. Saya ingat dulu, saudara, di masa-masa tertentu, Mami, Pastor Ineke akan ajak saya, Sela, Rio untuk doa puasa, saudara. Waktu itu saya masih SMP. Doa puasa selama beberapa hari, lapar, saudara. Anak-anak disuruh puasa. Kemudian setelah akhir dari doa puasa itu, Mami akan suruh kita untuk, pergi kemana aja di rumah ini, sendirian, cari janji Tuhan buat kalian. Kemudian kita pergi ke kamar masing-masing, kemudian baca Alkitab, dapat janji Tuhan. Kemudian beberapa saat kemudian kita kumpul, mulai dari Sela, baca janji Tuhan buat Sela. Sela baca gitu ya. Fernando, Nando coba kamu baca janji Tuhan yang kamu dapat buat kamu. Saya cerita, Rio juga demikian, saudara. Saya ingat apa yang Tuhan taruh dalam hati saya pada waktu itu, saudara. Yaitu Tuhan kasih di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Itu janji Tuhan yang Tuhan kasih waktu saya SMP, saudara. Dan bahkan sampai saat ini janji Tuhan selalu Tuhan nyatakan, saudara. Dan di saat-saat pada waktu saya merasa saya nggak berbuah. Di saat-saat saya merasa saya kering. Di saat-saat saya merasa saya mengalami masalah berat, saudara. Saya klaim janji Tuhan ini. Tuhan, engkau katakan bahwa aku akan pergi dan menghasilkan buah. Tuhan buat hidupku berbuah, Tuhan, di saat masa-masa sulit seperti ini. Dan Tuhan pasti akan mengenapi janjinya. Tuhan sudah buktikan ini selama hidup saya. Usia saya sebentar lagi sudah 51 tahun. Lolita lolos 50 tahun. Saudara. Jadi saya pegang janji Tuhan ini. Saya tahu hidup saya akan berbuah dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan akan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya itu. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah mengingkar janji. Amin, saudara. Ketika masa-masa berat terjadi, pegang janji Tuhan, saudara. Pegang firman Tuhan. Ingatkan janji Tuhan dalam diri Anda, saudara. Tuhan sudah berjanji demikian. Dan Tuhan akan genapi. Dan Anda akan mendapatkan kekuatan dari situ, saudara. Kemudian waktu Anda berdoa, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus menarik dan menegaskan karakter Tuhan. Apa artinya, saudara? Artinya, saudara, Anda harus percaya pada karakter Tuhan dan ingatkan Tuhan kepada karakternya, saudara. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 10 sampai 12a dikatakan demikian. Raja Yosafat lagi ingatkan kepada Tuhan tentang keadilan Tuhan. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, jadi dulu waktu orang Israel mau datang masuk ke tanah perjanjian, engkau melarang mereka, artinya orang Israel dilarang untuk memasuki negerinya. Negeri siapa? Negeri Amon, Moab, dan pegunungan Seir. Oleh karena itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, kata Yosafat,
Sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Yosafat sedang menegaskan kepada Tuhan mengenai keadilan dan kebenaran Tuhan. Tuhan, Engkau adil. Engkau lihat bagaimana mereka memperlakukan kami dengan tidak adil. Dulu Engkau melarang kami untuk menyerang mereka waktu Engkau memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Tetapi saat ini mereka ingin mengusir kami dari tanah yang Engkau berikan sebagai bentuk perjanjian. Sekarang saudara, waktu kita ada dalam doa, ingatkan Tuhan, Tuhan, Engkau adil, Engkau benar Tuhan. Pada waktu Anda diperlakukan dengan tidak adil, saudara, Anda mungkin bisa berkata, Tuhan, tolong Tuhan, tegakkan kebenaran-Mu dalam kehidupanku Tuhan. Nah saudara, waktu Anda berdoa, lakukan itu, ingatkan Tuhan. Dan ingatkan diri sendiri tentang karakter Tuhan. Haleluya. Kemudian, apa yang akan kita lakukan, saudara, pada waktu kita mengalami krisis? Akui kelemahan. Coba katakan kepada kiri kanan, akui kelemahan. Saudara, kita lemah dan terbatas. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12b dikatakan, kami tidak mempunyai kekuatan. Betul. Kami nggak punya kekuatan Tuhan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kenyataannya memang begitu. Kerajaan kecil Yehuda, saudara ya, yang terdiri dari 2,5 suku, saudara. Itu terlalu kecil untuk menghadapi 3 kerajaan yang bergabung untuk menyerang mereka. Kami gak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Akui kepada Tuhan bahwa Engkau lemah, Engkau terbatas. Akui kepada Tuhan bahwa Engkau gak mampu. Raja Yosafat mengakui kelemahannya. Musuh terlalu besar dan kami tidak punya kekuatan Tuhan untuk menghadapi mereka Tuhan. Saat Anda mengalami krisis, akui bahwa kemampuan Anda terbatas. Akui kepada Tuhan, Tuhan, saya gak bisa ngapa-ngapain di dalam krisis ini. Saya nggak bisa ngapa-ngapain di dalam masalah ini. Hikmat saya terbatas, keuangan saya terbatas, waktu saya terbatas Tuhan. Nah saudara, mujizat tidak akan terjadi pada waktu kita merasa mampu. Nggak akan pernah terjadi mujizat dalam kehidupan Anda. Waktu Anda katakan, nggak apa-apa, biasalah ini. Nggak akan terjadi saudara. Mujizat akan terjadi pada waktu Anda mengakui bahwa Anda nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pada waktu itu Anda akan mengandalkan pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, kami nggak mampu Tuhan, dan di situ mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Matius pasal 19 ayat 26 dikatakan, bagi manusia hal itu nggak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Apa yang akan kita lakukan pada waktu kita ada dalam krisis? Andalkan Tuhan, saudara. Amin. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Ya, Raja Yosafat berdoa pada waktu itu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. I don't know what to do, Tuhan. Saya nggak ngerti mesti ngapain saat ini. Tapi mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Saya nggak tahu mesti ngapain Tuhan. Buntu Tuhan, nggak ngerti harus ngapain. Tapi mata kami tertuju kepada Engkau. Karena di dalam Tuhan saudara selalu ada jawaban. Amin. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Yosafat, apa yang sedang Yosafat lakukan saat ini? Dia mengalihkan pandangannya dari masalah besar yang terjadi kepada kebesaran Tuhan dan tangan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, saudara. Alihkan pandanganmu, andalkan Tuhan. Alihkan pandanganmu dari masalah yang besar yang Anda hadapi. Kemudian arahkan pandanganmu kepada Tuhan yang menjadi sumber jawaban. Saat mengalami masalah, saudara, saat kita mengalami krisis, biasanya kita akan terus memikirkan masalah itu. Akan terus overthinking tentang masalah itu sampai nggak bisa tidur. Sampai tensi darah naik, saudara, sampai overthinking, panic attack, saudara ya. Saudara, waktu saya ngomong ini saya tahu apa yang saya katakan gitu ya. Pada waktu kita mengalami masalah, kita bisa mengalami masalah-masalah ini, hal-hal ini, saudara. Ubah fokus Anda, coba tepuk kiri kanan. Ubah fokusmu kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Tuhan punya banyak cara, saudara, untuk menyelamatkanmu. Tuhan punya banyak cara untuk menolongmu, untuk memberikan jalan keluar kepadamu, saudara. Haleluya. Kemudian, saudara, keempat apa yang harus kita lakukan? Tenang dalam iman, saudara. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tenang. Situasi Yosafat benar-benar tanpa pengharapan waktu itu, saudara. Tanpa pengharapan. 3 kerajaan melawan 1 kerajaan kecil. Kemungkinan menang itu sangat tipis, sangat kecil, saudara, bagi Yosafat. Khawatir? Pasti, saudara. Takut? Pasti dialami oleh Yosafat. Tetapi ketika kita mengakui kelemahan dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kedamaian kepada kita. Amin.
Mari kita baca saudara ya. 2 Tawarik 20 ayat 15. Dia katakan demikian, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab apa saudara? Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Kita lihat di ayat yang ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Haleluya. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan takut dan jangan terkejut. Majulah, besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertaimu. Saudara, Tuhan berkata saudara kepada Yosafat dan bangsa Israel, bukan kamu yang akan berperang. 2 kali saudara Tuhan mengatakan kepada mereka, bukan kamu yang akan berperang, peperangan ini milik saya. Coba kita lihat lagi ya di ayat yang ke-15. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Coba kita lihat di ayat yang ke-17 lagi. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Kenapa nggak usah bertempur? Ya peperangan sudah jadi milik Tuhan. Dan 2 kali saudara, di dalam masa ini saudara, di dalam ayat ini Tuhan katakan kepada Raja Yosafat dan Yerusalem, jangan takut dan jangan terkejut katanya. 2 kali Tuhan katakan gitu. Kenapa Tuhan katakan kepada mereka 2 kali? Karena Yosafat dan seluruh bangsa Israel pada waktu itu, kerajaan Yehuda ini, mereka takut dan gentar saudara. Mereka takut. Nah saudara, ketika kita mengalami krisis yang paling susah itu, apa yang paling susah waktu kita mengalami krisis? Diam. Paling susah untuk diam saudara pada waktu kita mengalami krisis. Pengennya bergumul, pengennya gitu ya. Pengen melakukan sesuatu saudara. Butuh keberanian ekstra untuk berdiam diri pada waktu mengalami krisis saudara. Nggak gampang saudara. Pada waktu Anda mengalami tantangan, masalah dan krisis yang besar. Dan Anda hanya diam. Rasanya pengen melakukan sesuatu. Rasanya pengen memberikan penjelasan. Rasanya pengen melakukan apa yang harus dilakukan. Paling enggak lakukan apa kayak gitu ya. Tapi untuk diam itu butuh iman saudara. Pada waktu Anda menjadi Raja Yosafat pada waktu itu. Kemudian Tuhan katakan, Raja Yosafat, bangsa Yehuda, diam aja. Wah saudara, di depan mereka ada tentara yang datang menyerang. Disuruh diam saudara. Butuh courage, butuh keberanian yang lebih saudara untuk melakukannya. Lebih cepat dan lebih gampang lari saudara. Daripada disuruh diam, nunggu saudara. Lebih butuh keberanian untuk diam daripada membela diri. Lebih butuh keberanian untuk diam daripada gerasa gerusu atau bahkan melarikan diri. Biasanya dalam keadaan krisis pikiran kita berteriak. Jangan diam aja dong, ayo Fernando lakukan sesuatu. Jangan diam aja dong. Anda mungkin berpikir dan berteriak begitu dalam diri Anda. Lakukan sesuatu. Nah, kalau kita panik seringkali kita mengandalkan kekuatan sendiri dan hikmat sendiri. Tanya Tuhan saudara. Amin. Tanya Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Dan Tuhan katakan, diam, aku yang berperang bukan kamu. Dalam Alkitab seringkali Tuhan katakan demikian kepada umatnya. Diam. Beberapa kali saudara dalam firman Tuhan. Tuhan suruh diam. Di dalam masalah Anda saat ini, apapun yang Anda alami. Berani gak Anda diam dan menantikan Tuhan? Berani gak Anda percaya kepada Tuhan? Dan katakan, Tuhan, aku berserah kepada Engkau. Yosafat benar-benar takut saudara. Tuhan katakan, peperanganmu akan menjadi peperanganku. Musuhmu akan menjadi musuhku. Tuhan katakan kepada Yosafat, tenang Yosafat, diam. Dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan itu kepadamu. Saudara, gak semua perang sebenarnya yang kita harus hadapi sendiri saudara. Ada perang yang milik Tuhan saudara. Ada perang yang Tuhan katakan, sudahlah kamu gak mampu. Biar saya yang berperang. Kamu diam saja, kamu saksikan saja. Izinkan Tuhan berperang dalam kehidupanmu, karena kita gak akan sanggup melakukannya. Kita gak mungkin menghadapi semua peperangan yang kita alami sepanjang hidup saudara. Kita bisa kecapean saudara, kita bisa burn out. Pada waktu kita mencoba untuk menghadapi setiap peperangan yang terjadi dan krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk mengundurkan diri sebagai pengurus kehidupan ini saudara. Ini yang paling susah saudara ya. Terutama kalau cowok inginnya
action, melakukan sesuatu. Inginnya selalu kalau dalam masalah selalu ada solusi, muncul solusi. Gimana kalau begini? Plan A, ini begini. Plan B kalau plan A nggak gagal. Plan B-nya seperti ini. Plan C bisa sampai Z, saudara. Kita bikin plan sebagai cowok, sebagai pria, saudara. Tapi kita harus belajar pada Tuhan bagaimana kita berdiam diri, mengundurkan diri dan katakan, Tuhan, saya nggak punya plan, tetapi saya serahkan kepada Tuhan. Saya mau percaya kepada janji Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Berdiam diri dan menantikan Tuhan. Saudara, kita perlu belajar mengundurkan diri dari masalah-masalah kita. Kita perlu belajar mengundurkan diri. Kadang-kadang dari keluarga, dari anak-anak kita, dari perusahaan kita, saudara. Dari bisnis kita atau dari berbagai aspek dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita harus belajar untuk mundur dan angkat tangan. Biar Tuhan yang turun tangan, saudara. Membereskan masalah-masalah kehidupan kita. Jangan ngerecokin apa yang Tuhan sedang kerjakan, saudara. Dalam pengalaman saya, saudara, dalam pengalaman pelayanan, saudara, seringkali saya sengaja tidak melibatkan diri dalam krisis satu orang. Saya tahu seseorang sedang mengalami krisis. Saya ingin menolong, saudara ya. Saya berbelas kasihan dan ingin menolong, saudara. Tapi seringkali saya menjauhkan diri dari situ bukan karena saya nggak mengasihi dia, saudara. Tetapi di dalam pengalaman saya tahu ada waktu-waktu tertentu kita harus menarik diri dari mereka dan izinkan Tuhan berperkara dalam kehidupan mereka, saudara. Saya belajar banyak dalam kehidupan ini. Kalau kita berusaha jadi Tuhan, kita sedang menghancurkan hidup mereka, saudara. Jangan jadi Tuhan bagi orang lain, saudara. Amin. Coba kita katakan sama-sama buat diri kita sendiri. Jangan jadi Tuhan buat orang lain. Biar mereka mengalami Tuhan sendiri, saudara. Ngapain Anda menyorobot haknya Tuhan untuk membentuk mereka, saudara? Ngapain kita mengulurkan tangan? Tuhan yang capek deh, gue sama anak ini kebaikan bener gitu. Terlalu baik. Ada apa-apa jadi Tuhan. Butuh berapa lu? 2 juta, nih 2,5 juta. Lebih baik dari Tuhan. Enggak, saudara. Seringkali kita mensabotase pekerjaan Tuhan dalam diri orang lain, saudara. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupan mereka. Izinkan mereka berhadapan dengan enlightenment, pencerahan waktu mereka berhadapan dengan Tuhan. Seperti orang tua yang bertanggung jawab, saudara. Jika anakmu menghadapi masalah, kadang-kadang kita harus memilih untuk mengundurkan diri, saudara. Dan izinkan anak kita berhadapan dengan masalah. Dan mereka berharap kepada Tuhan. Dan mereka bertemu dengan Tuhan. Dan mereka belajar sesuatu dalam kehidupan itu lebih berarti daripada kita selalu suapin. Lu butuh berapa hari ini? Lu mau apa? Lu ada masalah apa? Gua bantu dan selesaikan. Enggak, saudara. Izinkan mereka hadapi masalahnya. Izinkan anak-anakmu jadi kuat. Izinkan mereka berhikmat dalam kehidupan ini. Pada waktu mereka melalui masalah itu, izinkan anak Anda bertemu, mengalami pertemuan dengan Tuhan melalui masalah-masalah yang mereka hadapi. Jangan jadi problem solving buat mereka, saudara. Dia akan belajar bagaimana mengandalkan Tuhan di masalah-masalah mereka berikutnya, saudara. Jangan disuapin terus. Coba topok kiri kanan, jangan disuapin terus. Jangan diproteksi terus, saudara. Biar anak-anakmu mengalami pertemuan yang agung dengan Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Apa yang sedang Yosua katakan pada saat itu, saudara? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada nabi-nabinya, maka engkau akan berhasil. Yaitu pada waktu mengalami masalah, percaya kepada Tuhan. Dan percaya kepada, apa yang arti dari nabi-nabinya itu? Firman Tuhan yang Tuhan kemukakan melalui para nabinya, yaitu Alkitab kita, saudara. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Maka kita akan berhasil dan kita akan tetap teguh. Kelima, saudara, yaitu bersyukur. Bersyukurlah, saudara. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahkan sebelum kemenangan terjadi dan kita alami, saudara.
Sebelum kelepasan terjadi, Tuhan menyuruh Yosafat membuat suatu strategi perang yang aneh, saudara ya. Kalau kita lihat di sini dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Jadi ternyata Raja Yosafat menyuruh dengan hikmat Tuhan, taruh Galilee worship di depan. Jadi kalau ada peperangan mereka paling depan ya. Galilee worship yang paling depan. Kemudian orang-orang bersenjata ada di belakang mereka. Dan orang-orang ini, pemuji ini harus menyanyi. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini adalah tindakan iman yang luar biasa. Tim pemuji di depan, tentara di belakang. Saudara, Anda mungkin mengalami krisis pada saat ini ya saudara. Sebelum Anda mengalami kemenangan, ucap syukur saudara. Berterima kasih kepada Tuhan. Puji Dia saudara. Ucapan syukur adalah kemenangan yang kita alami, yang kita terima dari iman. Waktu kita mengalami kemenangan baru bersyukur, itu namanya berterima kasih. Pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kemenangan datang, itu namanya iman saudara. Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tindakan iman yang paling tinggi yaitu pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan sebelum menerima jawaban doa. Wah, ini tantangan yang besar. Pada waktu Anda tahu Anda masih mengalami sakit dan katakan, Tuhan terima kasih untuk kesembuhan yang sudah saya terima, itu iman saudara. 2 Tawarik 22 ayat 22 dikatakan demikian. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, ini yang terjadi pada waktu kita mulai memuji Tuhan saudara, di tengah-tengah krisis. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Coba perhatikan saudara, satu-satunya yang dilakukan oleh orang Israel yaitu menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Menyanyikan pujian kepada Dia. Dan saat mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan, Allah bekerja menghadang musuh. Tiba-tiba 3 bangsa ini saling berperang satu dengan yang lain saudara. Tiba-tiba 3 bangsa yang berniat satu untuk menghancurkan Yehuda. Saat itu tiba-tiba pikiran mereka entah bagaimana saling menyerang satu dengan yang lain. Saudara, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Amin. Pada waktu Anda krisis mengalami masalah, puji Dia saudara. Sembah Dia. Naikkan pengagungan kepada Dia saudara. Saat kita bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan, Ia mengubah masalah menjadi kemenangan saudara. Karena itu saudara, di bagian yang terakhir, harapkan Tuhan mengubah pertempuran menjadi berkat saudara. Dalam setiap masalah, dalam setiap krisis, harapkan supaya Tuhan mengubah krisis Anda menjadi berkat. Coba perhatikan ya saudara, ini ayat-ayat yang luar biasa. 2 Tawarik 20 ayat 24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari yang keempat dikatakan mereka berkumpul di lembah pujian. Mereka menamakan lembah itu lembah pujian saudara. Karena di situ mereka menyaksikan kuasa dari pujian dan penyembahan dan ucapan syukur saudara. Mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan. Itu sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga saat ini. Saudara, ketika terjadi saudara, Allah berperang bagi kita, waktu kita menaikkan pujian kepada Dia, kita mengalami kemenangan di dalam peperangan. Waktu kita mengalami krisis, kita menyembah Dia dan Tuhan melakukan sesuatu yang membuat kita mengalami kemenangan. Kemenanganmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang saudara. Kita lihat ya di ayat berikutnya. Ketakutan yang dari Allah menghidapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Saudara, ini luar biasa sekali saudara. Pada waktu kita datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan dari masalah-masalah yang mereka hadapi, Anda akan jadi kesaksian saudara. Orang-orang lain akan melihat dan memuji Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab apa katanya?
Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Kita lihat ayat berikutnya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allah mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Berapa banyak di sini yang ingin merasakan damai sejahtera dari seluruh penjuru kehidupan Anda, saudara? Berapa banyak yang ingin mengalami damai sejahtera dari seluruh segi kehidupan Anda? Saya juga ingin, saudara. Saya percaya kita semua mau damai sejahtera ada di seluruh 360 derajat dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang diberikan Tuhan. Damai sejahtera di dalam pekerjaan, damai sejahtera di dalam hidup, damai sejahtera di dalam lingkungan, damai sejahtera dalam keluarga, damai sejahtera dalam seluruh sisi kehidupan kita, saudara. Hiduplah dengan iman, bukan dengan ketakutan, saudara. Amin. Hiduplah dengan iman. Saya nggak tahu masalah Anda yang Anda hadapi saat ini, saudara. Mungkin berat, mungkin melampaui kekuatan Anda, saudara. Tapi lakukan apa yang sudah dilakukan oleh Raja Yosafat, saudara. Kalau Anda mengalami masalah yang besar, seakan-akan terjadi peperangan di seluruh penjuru kehidupan Anda. Masalah yang Anda hadapi melampaui kemampuan Anda, berserah kepada Tuhan, saudara. Yang Yosafat lakukan, ia berpaling kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Ia ingatkan dirinya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah yang dia hadapi itu. Dia ingatkan dirinya bagaimana Tuhan sudah menolong dia di masa-masa yang lalu. Dia ingin ingatkan dirinya, saudara, tentang janji-janji Tuhan. Dan dia berpegang dan percaya kepada karakter Tuhan. Pada waktu Yosafat mengalami masalah dan tantangan dan krisis, saudara, dia mengakui kelemahannya dan tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri, saudara. Dia mengandalkan Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa melepaskan dia dari masalah yang terlalu besar bagi dia dan bagi bangsanya. Kemudian dia menaikkan syukur kepada Tuhan dan menantikan berkat di balik setiap krisis. Kalau Anda mengalami krisis saat ini, saudara, percayalah ada berkat di baliknya. Amin. Pada waktu Anda mengalami tantangan yang sangat besar, percayalah ada kemuliaan di ujungnya.